Oke, teman-teman udah belajar tentang cara penggunaan set manajemen blok, nge-observernya, kemudian perbedaan qubit sama blok, ada pengaturan eventnya, dan lain-lain. Sekarang gimana cara mengkonekkan dengan data yang berasal dari remote atau API. Nah, untuk API-nya di sini kita akan menggunakan API public dari free to game. Teman-teman bisa buka dulu webnya free2game.com, kemudian paling bawah di sini ada API. Nah, jadi API dari free2game ini dia mudah diintegrasikan, no limitasi, dan 100% gratis selamanya. Nah, di sini ada beberapa endpoint-endpoint yang bisa kita gunakan, misalkan untuk mendapatkan game berdasarkan platform, kemudian live game list, ada game kategorinya, ada sortingnya berdasarkan tanggal, alfabet, atau hasil pencarian. Kemudian ada juga platform kategori sort, jadi ada banyak opsi untuk parameternya di sini. Kita akan pakai yang sederhana di sini, yaitu HTTPS free to game com API games. Tes. Nah, kayak gini. Sekarang teman-teman bikin dulu project Flutter-nya. Di sini kita bikin Flutter new project, pilih empty application. Di sini pilih folder penyimpanannya, select folder penyimpanan, kita kasih nama projectnya. Misalkan em, block fetch API. Enter. Oke, di sini sudah di-create. Kita perlu nambahin package-nya dulu, add dependency untuk Flutter block. Kemudian butuh juga untuk koneksi ke API-nya menggunakan HTTP. Dan ada tambahan di sini kita pakai package di method. Oke. Selanjutnya, di sini kita akan bikin query ke API-nya dulu. Bikin new folder, kita kasih nama source. Kita bikin file namanya game source. Kita bikin class game source. Kemudian kita bikin static method. Tipenya future. Kemudian dia datanya itu list game. Kita perlu bikin model gamenya dulu, delete, bikin new folder, models, kemudian bikin new file, game.dat. Kita akan bikin generate berdasarkan hasil respon data yang ada di sini. Kita copy, kemudian buka ke quick.io. Elemennya pastekan di sini, tidak ada koma di akhir. Terus kita kasih nama game atau boleh teman-teman spesifik untuk model jadi game model. Kita sederhanakan aja karena cuma punya satu model yaitu game, jadi ya nggak masalah game aja. Kemudian di sini ada opsi-opsinya teman-teman kalau mau pakai no safety boleh silakan pakai no safety, terus misalkan tabs only, misalkan pengen jadi safety-nya adalah require jadikan require, kalau enggak misalkan jadikan apa namanya di sini em, dia sebagai mana ya? Opsional. Jadi ada no safety-nya di sini. Boleh silakan. Misalkan kita jadikan opsional untuk menghindari kalau ternyata ada data yang null gitu. Jadi kita pakai opsional atau di sini no safety di semuanya. Ini data parse null. Oke, aman. Sekarang tinggal kita copy code. Kemudian ke sini paste. Nah, ini ada beberapa yang nggak dipakai seperti game from JSON ininya, .comport nggak dipakai. Kita cuma pakai class, property, constructor, kemudian from JSON to JSON. Save. Oke. Sekarang kita panggil di sini import untuk game. Kita kasih nama di sini tadi itu di dokumentasinya
untuk game list, live game list. Berarti kita kasih nama get game list atau live game list boleh. Get game list misalkan atau get games gitu. Nah, jadikan asynchronous. Kemudian kita bikin import untuk HTTP-nya dulu, HTTP HTTP. Kemudian final response untuk menampung data responnya, await http.get, masukin URL-nya. Kita copy dulu URL-nya. Di sini copy, kita pisahin ke variabel string URL sama dengan kayak gitu, bungkus menggunakan data string. URL-nya kita harus parsing dulu ke yuri.parse, masukkan URL. Oke, kemudian selanjutnya kita akan cek hasil responnya menggunakan di method.logResponse, masukkan respon. Kemudian kita akan cek dulu di sini kalau misalkan responnya ini apakah status code-nya berhasil atau tidak, teman-teman bisa ceknya itu ke Postman. Silakan teman-teman buka dulu Postman-nya. Kalau belum ada, silakan diinstal dulu. Kemudian kita copy URL-nya di sini ke Postman. Send. Sorry barusan di sini ada masalah di collection Postman-nya. Teman-teman bisa bikin request baru, tambah, kemudian masukkan lagi URL-nya, metodenya adalah get, send. Nah, udah muncul. Teman-teman untuk memperjelas atau mempercantik tampilan responnya bisa tak pakai tipe JSON di sini. Soalnya kalau XML, teks lain-lainnya ya gak enak dilihatnya gitu ya. Oke, nah dari sini teman-teman bisa lihat responnya itu status code-nya itu adalah 200, message-nya adalah oke, waktunya 71 millisecond, ukurannya 180 kilobyte. Jadi untuk pengecekannya nanti teman-teman bisa menggunakan status code 200. Close, kita kembali ke Flutter. Berarti ketika sukses, kita akan cek di sini kalau misalkan respon.status code-nya adalah 200, oh berarti berhasil. Nah, kalau berhasil, teman-teman bisa lihat lagi di sini, responnya kan dia langsung list. Nah, berarti ketika kita parsing dulu ke bentuk asli JSON-nya, yang awalnya adalah respon JSON string, response body. Nah, dia adalah tipenya string JSON, yaitu hasil respon kayak gini. Cuma di sini lihatnya saya udah install extension JSON format, jadi kelihatannya kayak gini. Tapi kalau belum, teman-teman bakal ngeliatnya seperti teksnya tuh semua. Nah, untuk merubah dari JSON string ini menjadi bentuk kayak gini semestinya yaitu JSON array awalnya, terus ada objek-objeknya. Kita harus lakukan decode. JSON decode. Bisa teman-teman pakai JSON ini kemudian .decode atau pakai JSON decode. Ini sama aja karena kedua-duanya juga sama-sama dari package.convert. Hasilnya kita akan bungkus di sini pakai variabel list misalkan kayak gini. Atau boleh teman-teman kasih spesifik tipenya list kayak gini, tapi dia masih list dynamic ya. Belum menjadi list game. Nah, kita akan ubah menjadi list game. List, kita akan modifikasi menggunakan map. Kemudian elemennya ini, dia masih dibaca sebagai dynamic. Nah, kita akan ubah ke bentuk map menggunakan map.from di casting map from, kemudian masukin elemen. Kemudian dari map ini kita akan ubah menjadi game. Dari game ada fungsi namanya game from JSON. Kemudian kita masukkan di sini map from A-nya. Kemudian setelah melakukan setiap modifikasi setiap yang ada di elemen ini, map ini menghasilkan iterable. Kita akan ubah iterable menjadi list.toList kayak gini. Dan ini kita akan teman-teman boleh return langsung kayak gini, return listnya. Atau teman-teman bisa juga bungkus menggunakan variabel dulu, misalkan list game, terus kasih nama games sama dengan kayak gini boleh, baru di return games kayak gini juga boleh. Nah, kalau misalkan respon status code-nya itu selain 200,
berarti ada masalah. Kalau ada masalah gimana? Misalkan teman-teman di sini kita ubah jadi list gamenya itu null. Jadi di sini kalau ada masalah kita returnnya itu adalah null. Kayak gini. Nah, kemudian bisa aja di dalam sini itu terjadi sebuah masalah, misalkan networknya tidak ada atau tidak stabil gitu, atau masalah di server atau yang lainnya, maka akan menghasilkan exception untuk akses request API-nya di sini. Kita akan bungkus lagi menggunakan blok try catch kayak gini dan masukkan semua kode yang berpotensi error di dalam try untuk menghandle-nya di dalam catch. Untuk handle-nya kita cukup return null karena menyesuaikan dengan tipenya di sini. Terus selain return null kita juga akan lihat message-nya error itu karena apa? Di method dot log dot toString. Jadi masalah errornya karena apa? Gitu. Oke, fungsinya sudah selesai, tinggal kita pakai. Kita nggak bisa langsung pakai, kita akan bikin bloknya dulu. Teman-teman klik kanan di lib, teman-teman harus install dulu di sini extension block. Kemudian klik kanan di lib, nanti ada kakak detek di sini new block. Di sini belum muncul, berarti kita coba refresh dulu close folder, buka lagi projectnya. Kita coba klik kanan lagi di lib. Nah, udah muncul new block, new qubit. Kita pilih new block. Kemudian kita kasih nama bloknya itu apa ya? Live game sesuai itunya. Live game block jadinya. Oke, muncul folder block. Di sini ada live game block, live game event, live game state. Kita bikin dulu state-statenya yang pertama inisial. Kemudian untuk live game loading. Kemudian ketika ada error, live game error atau kita kasih nama failure. Kemudian ada sukses, kita kasih nama live game load. Kalau di inisial nggak ada data apa-apa, kalau di game loading nggak ada apa-apa, kalau di failure kita harus set nilai error, final string message misalkan, bikin konstruktornya, nol titik, ini agak loading, sebentar kita tunggu dulu. Oke, konstruktor, kemudian konstruktornya teman-teman boleh pakai positional argument kayak gini, atau boleh name argumen pakai kurung kurawal gitu. Terus untuk yang di game load di sini kita bikin datanya list games game model game port dulu constructor. Oke, save. Sekarang untuk eventnya di sini ada satu, yaitu on fetch live game atau on get game gitu ya. Extend ke live game event save. Tidak ada data yang lainnya karena cuman nge-get data aja tanpa parameter atau tanpa pencarian dan lainnya. Langsung kita implementasi di bloknya. Untuk inisialnya di sini udah sesuai pakai inisial. Ini kita hapus dulu meta sama blok, ganti dari platter blok. Di sini harusnya error karena masih loading, jadi nggak muncul errornya. Sebentar, ini game modenya sudah. Import platter block. On-nya, eventnya untuk on page live game. Nah, di sini kita akan lakukan emit perubahan loading dulu. Emit live game loading dulu. Kemudian kita mengeksekusi dari source. Sorry, di sini masih ada error. Immutable control titik material. Ke blok lagi. Kita eksekusi nama kelasnya itu game source dot get games. Atau teman-teman boleh rename di sini double klik F2
atau klik kanan terus nanti pilih rename. Kita ganti jadi get live games. Enter. Oke, udah berubah get live games. Future list game. Jadi di sini kita jadikan asynchronous. Kemudian bungkus result sama dengan await. Jadi result ini dia adalah list game tapi no safety. Boleh teman-teman spesifik finalnya ganti. Kemudian kita akan cek kalau misalkan resultnya itu nol, oh berarti ada masalah di sini. Kalau resultnya nol, maka kita akan emit failure, live game failure. Message-nya misalkan kita set di sini something went wrong. Nah, kalau misalkan datanya ada else, maka kita akan emit live game load. Live game load atau success load. Datanya ambil dari result. Oke, kayak gini. Tinggal di save. Sebentar, ini loading. Oh, loadingnya aman. Kita bikin UI sekarang. Di sini daftarin dulu di material app, bungkus pakai builder untuk bloknya. Sorry, pakai widget biasa. Rename jadi block provider karena cuma satu. Namanya live game block. Kemudian untuk UI-nya kita bikin folder page. Kita bikin file namanya live game page stf live game page. Bikin scaffold, save, panggil di main di bagian home, live game page, save, buka lagi live gamenya. Nah, di sini ketika nanti halaman live gamenya dibuka, kita akan otomatis melakukan fetch data ke API di bagian on init state. Kita pakai extension context.read untuk live game block, dan kita eksekusi event on fetch live game. Kemudian di scaffold kita akan bikin dulu app bar, class-nya, title, text, live game misalkan ya. Constant, center, kemudian body. Nah, di body kita akan tampilkan list gamenya. Boleh opsinya teman-teman bisa pakai list view, bisa pakai yang lainnya. Misalkan di sini kita akan pakai grid view. Sebelum implementasi grid view, kita akan bikin block builder-nya dulu. Teman-teman kalau udah install extension block di sini, lagi ya, kalau nggak salah ada selain itu. Mana ya? Flutter, data class, bukan. Iya, kalau nggak salah ini. Untuk blok juga di sini ada snippet untuk bikin block builder. Blok, terusin aja, terus ada pilihan block builder. Nanti akan otomatis kayak gini. Tinggal kita masukkan di sini live game block sama state-nya. G-nya besar. Oke. Mantap, udah ke import juga. Selanjutnya kita akan cek dulu state-nya. If state di sini adalah game, sorry, live game loading. Kalau loading, maka kita akan return circular progress indicator bungkus menggunakan center. Konstan. Kalau kemudian terjadi error live game failure, kita akan return center, kemudian text. Untuk message-nya kita ambil dari property state live game failure state.message.
Di sini bakal kedetek message karena kita udah cek live game failure. Tapi kalau teman-teman ngeceknya atau mengakses state-nya di dalam live game loading, state dot di sini nggak ada apa-apa karena di kelas live game loading nggak ada apa-apa. Message itu cuma ada di kelas live game failure. Selanjutnya ketika sukses, if state-nya adalah live game load. Kayak gini, kita bikin builder. Nah, untuk return container atau default dia adalah inisialnya. Kalau teman-teman boleh ganti menggunakan sizebox string untuk bikin state kosong, tampilan kosong. Kemudian di sini baru kita bikin variabelnya dulu, list game, import. Kita kasih nama games, atau boleh list, kayak ini. Ambil dari state dot, di sini bakal kedetek games ya, karena kan kita aksesnya di dalam pengecekan live game load. Kemudian return, sebelum di return kita akan cek lagi apakah datanya kosong atau tidak. List.isEmpty kalau kosong. Kita copy yang center text ini. Paste, kita kasih nama empty. Konstan. Oke, save. Selanjutnya kalau ternyata datanya ada minimal 1 gitu. Maka kita akan menggunakan tampilan grid view builder. Kemudian grid delete-nya pakai sliver grid delete with fixed cross axis count, jumlahnya 2. Kemudian di sini item builder-nya kita return gambarnya dulu, ngetes. Kalau teman-teman bikin modelnya dulu di sini game sama dengan list berdasarkan indeksnya. Return image. Image-nya di sini saya akan pakai dari package extended image. Jadi karena di extended image ini sudah ada handle kalau terjadi error atau masalah loading dan lainnya. Jadi kita nggak bikin manual tambahan gitu. Untuk mempersingkat waktu aja, pakai package extended image. Daripada yang image network gitu. Oke, sudah masuk extended image. Extended image. Kontrol titik. Image dot kontrol titik. Kayaknya belum, masih loading ini. Oke, muncul import dot network. Sebentar, masih analyzing ternyata. Close dulu. Dot network, masukin URL. Game dot URL itu di sini, oh ya, game URL. Sorry. Apa ya? Coba ke model dulu. Thumbnail, game URL, genre. Ke contoh coba. Game URL. Copy, kita coba tes di sini. Bukan berarti, bukan gambar ini. Game URL-nya berarti kalau gambar thumbnail ya di sini. Saya coba tes. Ya, betul pakai thumbnail. Jadi di sini game thumbnail. Terus karena null, kita tambahkan di sini. Karena biasanya kalau gambar sih pasti ada ya. Kalau misalkan nanti ada error, teman-teman bisa cek dulu. Kalau thumbnailnya kosong kayak gimana, kalau thumbnailnya tidak kosong kayak gimana. Kayak gitu. Kemudian kita kasih fit yang mengisi ruang yang disediakan, box fit cover. Item count jumlah datanya di sini dari list.length. Kemudian di sini ada tambahan, di sini saya ingin pakai scrollnya itu bouncing. Save. Oke, kita lihat ke debug console. Terus running. Saya runningnya di window ya. Teman-teman boleh running di mobile gitu. Tapi kalau untuk kasus yang running di web, itu ada beberapa tambahan karena ada restricted-nya. Harus di setup dulu.
Oke, di sini masih loading. Sudah mulai run di sini. Silakan coba rapihin dulu tampilannya. Geser. Oke, udah muncul ya. Ini udah bisa di-scroll juga. Tuh. Sekarang kita akan coba kasih nama title dan juga space di sini. Main axis spacingnya 8, terus cross axis spacingnya 8. Coba save. Nah, terus kalau teman-teman perhatikan di konsol, di sini ya lihat, tuh ada responnya. Lumayan banyak juga datanya. Jadi kita udah mengakses ke get sini 200, kemudian di hasil responnya. Berarti sukses. Kalau teman-teman ingin ngedetect tentang perubahan state-nya, teman-teman bisa ceknya itu ke observer. Atau teman-teman bisa restart lagi untuk melihat tampilan. Nah, loading dulu karena kan kita udah set di bloknya itu loading di sini emit loading, kemudian eksekusi. Kalau sudah ada respon baru apakah error atau load gitu. Kita coba edit-edit dulu di sini ya di UI-nya kasih title. Misalkan di sini kita sorry ini kayaknya harus kita perkecil dulu jaraknya. Bentar ini kalau tanpa spasi. Iya kayaknya harus pakai spasi deh. Terus kita kasih jarak padding keluar, padding add all 2, kita samakan aja dengan jarak tengah-tengahnya, oke. Kemudian, nah title berarti ini kita bisa simpan di atasnya menggunakan stack kolom dulu, rename menjadi stack, step dulu apakah ada perubahan. Kalau ada perubahan kayak gini, teman-teman bisa ubah di bagian stack property. Di sini ada fit, kemudian pilih fit stack fit expand atau teman-teman bisa pakai cara di wrap untuk widget di image ini menggunakan position fill, jadi mengisi ruang yang tersisa, yang tersedia. Di atasnya atau di bawahnya di sini, maksud di atasnya itu adalah di atas, di depan ya. Tapi kalau penulisannya di bawahnya, di bawah data pertama. Pakai teks game.title, ada title mana ya? Title, save. Oke, udah muncul nih. Kita akan kasih dia shadow, bisa menggunakan box decorated dan tengah-tengahnya. Decorate box, decoration, box decoration. Kasih gradien, linear gradient, color, colors black, color, sorry, oh, black, dan colors green. Batas dulu, save. Terus decorated box-nya kita bungkus wrap with widget position fill lagi. Oke, kita ubah alurnya. Begin alignment, sorry, align mana ini? Oh ya, sorry, L-nya besar. Harusnya kecil, alignment dot bottom center and alignment dot top center. Kita pendekin misalkan ke center. Save. Terus kita ubah greennya jadi transparent. Save. Dan kita ubah posisinya. Teks ini kita akan simpan di dalam decoratornya. Child. Save. Kemudian kita posisikan position, decoration position. Ini tipenya, oh ya, background. Berarti ini
Untuk ngeposisiinnya teman harus bungkus dari teks. Teksnya bungkus pakai lion. Lion, alignment dot bottom left. Nah, di bawah sini kita ubah style, text style, colors dot white, save, oke. Terus kita kasih padding. Nah, daripada kayak gini terlalu banyak, teman-teman bisa ubah lagi untuk decorated box-nya ini dipindahin alignment-nya cut, alignment di sini di remove. Yang decorated box teman-teman bisa ubah menggunakan container. Karena di container ada alignment. Save. Sama aja sekarang, tapi di sini ada tambahan padding. Head all kita kasih 2. Nah, jadi nggak terlalu mepet ke pinggirnya. Atau misalkan 4. Oke. Hmm, nice. Kalau misalkan pengen agak tinggi untuk shadow-nya, teman-teman bisa ubah lagi di sini top center. Nah, cuman agak terlalu banyak gelapnya. Tergantung sih teman-temannya kayak gimana. Kalau misalkan teman-teman pengen di batasnya itu di tengah-tengah, tapi pengen agak ke atas sedikit, bisa menggunakan custom alignment. X-nya 0, Y-nya 0, berarti dia di tengah-tengah. Tapi kalau pengen agak ke atas sedikit, berarti tambahkan di Y-nya, kurangi. Kurang itu biar ke atas, misalkan 0,5. Berarti sudah di tengah-tengah dibagi 2, maka 3/4-nya. Atau kurang dari situ, ya misalkan dan sebagainya. Kita jadikan konstan di sini. Oke. Something went wrong. Oh ya, nah di sini muncul ketika terjadi error. Errornya itu karena something went wrong. Teman-teman bisa cek lebih detailnya di konsol. Karena client exception, socket exception. Jadi tidak ada internet. Nah, di sini internetnya saya mati. Jadi kita nggak bisa ngeakses ke host free to game. Itu makanya muncul. Cuman message-nya nggak tersesuai yang ada di sini kan karena kita udah set di blognya itu kayak gini. Kalau misalkan teman-teman pengen menyesuaikan dengan masalah asli errornya kenapa, itu ada pengaturan lagi lanjutannya tentang memanage di mana melakukan request ke API dengan handle error dan lainnya. Cuman di sini kan karena penerapannya cukup untuk di blog ya ini udah diterapin. Alurnya udah betul gitu. Nanti tinggal teman-teman bikin spesifik, didetailkan, dikembangin lagi. Oke, kayak gitu mungkin untuk implementasi patch API dari free to game ke blog. Sampai ketemu lagi di next video.